Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pelajaran pada hari ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, keluarkan buku mata pelajaran hari ini. Yang tidak berkepentingan silakan masukkan ke dalam tas kalian masing-masing. Duduk senyaman mungkin demi kenyamanan kita bersama. Siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Semua, alhamdulillah. Baik. Minggu lalu kita telah mempelajari sifat terpuji atau akhlak terpuji. Coba Ilham sebutkan contoh akhlak terpuji. Sabar, Pak. Sabar. Sekon, coba sebutkan. Tidak mengucapkan kepada kedua orang tua. Tuh, contohnya. Ya. Oke, baik. Materi kita minggu ini adalah menghindari akhlak tercela orang munafik. Menghindari Pak. Bikin pintu Pak ya, bentar. Ya, silakan. Fikri, Iya, Pak. apa itu sifat munafik? Sifat yang ada pada yang tidak boleh ada pada diri muslim, Pak. Coba Aris, Pak, contoh orang munafik itu seperti apa? seperti Syukron, Pak. Dia Kenapa, berbicara Syukron? kalau dia berbicara bohong, Pak. Kalau dia berbicara bohong ya? Pak. Oke, baik. Bapak harap kalian setelah mempelajari materi pada pagi hari ini, kalian bisa menghindari daripada akhlak tercela orang munafik. Jadi munafik ini berasal dari kata nafaqah yang berarti berpura-pura. Berpura-pura. Jadi kalau diartikan orang munafik ini, dia itu sebenarnya orang muslim. Tetapi oleh karena dia mempunyai sifat buruk ini, sifat munafik ini, contohnya, Bapak langsung kasih contoh ya. Misalnya si Fikri ini, itu mempunyai salah satu sifat munafik. Dia pergi sholat di masjid, dilihat orang banyak kan. Tetapi sekali di rumah, dia itu tidak melaksanakan sholat dengan tepat waktu, karena tidak ada orang yang melihatnya. Itu salah satu tanda orang yang munafik. Oh, ini dipuji, Pak. Ria. Saling ini. Berarti kayak Ria, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Oh, iya tuh. Itu yang pai-pai itu. Oke. Sayur. Paham kan apa arti nafkah ini atau orang munafik? Ya, Pak. Apa? Pura-pura. Orang yang berpura-pura. Baik. Cici ya. Nah, selanjutnya orang munafik ini mempunyai 3 ciri-ciri. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Syukron. Enggak tahu, Pak. Nggak tahu ya. Baik. Bapak akan sebutkan satu persatu. Ayatul munafiqi. Tunggu. Ayatul munafiqi salasa. Ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Yang pertama, Syukron. kan. Bentar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iza adasa kazaba. Apabila berbicara ia berbohong. Jadi ciri-ciri orang yang munafik itu apabila ia berbicara ia Berbohong. Oke, ciri-ciri yang kedua. Wa iza wa'ada
Akhlafa, ada yang tahu? Apabila ia berjanji mengingkari. tapi dia mengingkari, itu ciri-ciri kedua dari orang yang munafik. Aris, apa ciri-ciri yang kedua? Apabila ia berjanji, ia mengingkari. Ya, yang ketiga, yang terakhir, wa iza. Bentar, Bapak lupa. Tak bikin itu Pak. Wa iza tumina khana. Apabila diberi amanat, ia mengingkari. Baik anak-anak, coba ikutin Bapak ya. Dari bahasa Arabnya dulu, kalau Pak. Ayatul munafiqi salasun. Ayatul munafiki salasun. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Ciri-ciri orang munafik ada 3. Idza hadasa kadzaba. Idza hadasa kadzaba. Apabila berbicara, Apabila berbicara, dia berbohong. dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, Apabila berjanji, dia mengingkari. dia mengingkari. Wa idza tumina khana. Wa idza tumina khana. Apabila diberi amanah, Apabila diberi amanah, dia berkhianat. dia berkhianat. Nah, kepada kalian. Sudah, nak balik. Oke Pak. Waktu menunjukkan. Jam pertama sudah selesai. Oke, akibat orang munafik. Yang pertama, ada yang tahu? Pikri. Pak, Pak, Ah, teman biasanya Pak. tidak ada kawan Pikri, Pak. Pikri. Oleh Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tidak ada kawan Pak. Bilang tahu. masuk neraka, Pak. Oke, masuk neraka ya. Masuk surga bisa gak Pak? Yang kedua, Prank malaikat. Apa Pak dua, Pak? Iya teman. Oh ini udah kesempatan tak bisa baca. Bodoh ni. Kau aku ranking 2 ya kau nih. Satu aku. ya baik, Bapak akan jelaskan. Di sini ada tiga akibat orang munafik. Bapak masukkan 3 dulu. Yang pertama itu neraka. Tempatnya orang yang munafik itu ada di Neraka. Jadi orang munafik ini salah satu sifat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian jangan sampai melakukan sifat tercela ini. Yang kedua, dijauhi teman. Ada yang bisa beri contoh? Pak, kalau masuk neraka itu dibakar kan Pak? Iya, Panas tuh, Pak. Neraka itu tempatnya panas. Panas. Maka jangan sekali-sekali melakukan sifat munafik. Dijauhi teman, ada yang tahu? Coba mungkin bau Pak. Betul-betul lah untuk foto ini. Aku Oke, disebut. dijauhi teman seperti ciri-ciri yang ada 3 tadi. Yang pertama itu kan ketika ia berbicara, ia berbohong. Yang kedua, ketika ia diberi janji, ia mengingkari. Yang ketiga, ketika ia diberi amanat, dia berkhianat. Jadi ketika teman telah dibohongi oleh kalian, teman itu tidak akan percaya lagi kepada kalian. Ketika teman telah memberi amanat kepada kalian, tetapi kalian mengingkari amanatnya, maka kalian akan dijauhi oleh teman. Oh, Pak.
Nah, begitu. Jangan sampai ya. Nah, yang ketiga, ini dipisahkan dengan orang yang mukmin. Jadi tempatnya di akhirat nanti itu orang orang yang melakukan sifat munafik atau orang munafik ini dengan orang mukmin akan dipisahkan. Orang mukmin tempatnya di surga. Orang yang mempunyai sifat munafik ini tempatnya di neraka. Begitu. Oke, baik. Nah, bagaimana Pak cara menghindari sifat munafik ini? Ada yang tahu enggak? Bagaimana? Tidak Paham? berbohong, Pak. Tidak berbohong. Iya. Iki kalau orang munafik. Tolong dihapus dulu. Apalagi? Selalu jujur dalam hidup, Pak. Itu tak berbohong namanya. Ya nanti Oh, nanti yang kita kedua, bahas. Apalagi? Tolong yang satu. Dia nyontek. Tolong yang satu. Apalagi? Itu satu. Coba. Hari sudah tadi. Sukron. Ini Pak, jadi yang satu Pak. Nah, apa Yang satu, Fikri? Pak, bisa. Cara menghindari. Cara menghindari Pak. Selalu amanah Pak. Selalu amanah. Sama Sampai ya dengan dengan jujur, jujur. Pak. Beda Tahu lah. nih. Nanti Satu, nanti Pak. nanti kita bahas, nanti Jujur kita bukan tak bahas. benar. Iya, kalah dengan ranking 32. Mungkin cuma sembilan. Oke. Dari ketiga jawaban kali ini jawabannya sudah benar. Tidak berbohong, jujur, selalu amanah. Ini sebenarnya satu paket. Oh, satu paket, Pak. Jadi ketika kalian diberikan amanah itu harus jujur. Harus jujur dan tidak boleh berbohong. Ketika mama kalian atau ibu kalian memberikan amanah, "Dek, tolong antarkan kue ini tempat bibi." Saya, Pak, kemarin, Pak. Sama bibi. Kenapa? Kayak Kenapa? gitu, disuruh sama bibi. Tapi kue dimakan. Enggak dikirim ke mama. Nah, itu cara menghindari sifat orang munafik. Nah. Bagus, Sukron. Tepuk Jadi saya tangan buat bukan Sukron. orang munafik, Pak, ya? Nah, bukan. Tepuk tangan buat Sukron. Jadi Bapak ulangi ya. Ketika kalian diberikan amanah, jangan sampai kalian itu berbohong. Kalian harus jujur, sampaikan amanah kepada yang diamanahkan oleh ayah ibu kalian. Baik. Sampai di sini Bapak ada cerita tentang kisah orang munafik. Nah, nanti Bapak bagikan satu persatu. Nah, silakan ambil. Terima kasih, Pak. Semuanya tahu membaca kan? Ada. Oke, Ada. baik. Bapak persilakan untuk Ilham baca dari paragraf pertama. Baca nanti Bapak suruh berhenti nanti gantian dengan temannya. Baca dengan keras, baca di tempat. Duduk saja. Enggak usah berdiri. Baik, silakan. Baca, Pak. Baca keras-keras ya. Dimakan. Nah, tunggu dulu, Bapak jelaskan dulu. Nanti setelah kalian membaca kisah orang munafik ini, nanti Bapak ada pertanyaan di akhir. Oke, paham? Silakan, Ilham, baca terlebih dulu. Kak, Yap. dengarkan ya teman-teman. Oke, lagi gua. Kisah orang munafik. Ada seorang pemuda yang terkenal sangat baik dan terpelajar. Perkenalan berarti. Nama pemuda itu adalah Burhan. Ia tidak pernah pelit membagi ilmu. Itu sebabnya ia sangat dipuji-puji oleh semua orang. Semua orang tua menginginkan anaknya bersahabat dengan Burhan. Walaupun Burhan miskin, perilakunya sangat terpuji. Faiz adalah salah satu pemuda yang ingin bersahabat dengan Burhan. Suatu hari mereka bertemu setelah Burhan berbicara di atas mimbar. "Burhan, aku sudah lama ingin berkenalan denganmu. Alhamdulillah, sekarang kita bertemu di sini. Aku sangat kagum kepadamu dan ingin belajar darimu," kata Faiz. "Mari sama-sama belajar," jawab Burhan dengan rendah hati. "Bolehkah aku bersahabat denganmu dan mengikutimu kemanapun kau pergi?" tanya Faiz. Singkat cerita, Burhan dan Faiz bersahabat. Faiz selalu mengikuti kemanapun Burhan pergi. Cukup. Silakan Fikri baca sambungannya dengan keras. Suatu- Agak cepat ya.
Suatu hari Faiz berkunjung ke rumah Burhan. Selepas sholat Benar, zuhur, Pak. saatnya untuk makan siang. Burhan yang tidak tahu Faiz akan berkunjung siang itu hanya memiliki sepiring nasi dan sekerat daging karena dia Lebih sudah keras menganggap- Fikri, lebih Memang keras. itu Pak, ranking 1. Aris, diam Aris. Ya Pak. Suatu hari Faiz berkunjung ke rumah Burhan. Selepas sholat zuhur, saatnya untuk makan siang. Burhan yang tidak tahu Faiz akan berkunjung siang itu hanya memiliki sepiring nasi dan sekerat daging. Ya. Karena dia sudah menganggap Faiz sebagai sahabat, maka dia membagi makanannya menjadi 3. Sepertiga untuknya, sepertiga untuk Faiz, dan sepertiga lagi untuk diisahkan makan malam. Makanlah Faiz, aku akan mengambil air dulu di sumur. Aku tidak memiliki air untuk diminum, kata Burhan seraya beranjak pergi. Setelah mendapatkan air, Burhan memasaknya dan menyajikannya air minum. Dia bertanya kepada Faiz, apakah kau melihat sepertiga nasi dan daging yang tadi kubagi? Tanya Burhan. Ketika melihat piring telah kosong, Faiz menggeleng. Entah, tadi aku keluar sebentar dan ketika kembali nasi sudah lenyap. Jawabnya, Burhan menarik lapar. Napas. Oh iya, Burhan menarik napas. Ya sudahlah, mudah-mudahan ada rezeki untuk nanti malam. Cukup. Silakan Sukron, sambung lagi lebih keras. Nggak pandai baca Pak, tapi sedikit Pak ya. Keras. Bismillahirrahmanirrahim. Burhan lalu mengajak Faiz menghadiri sebuah majelis taklim. Agak cepat Ron, agak cepat. Boleh Pak? Ya. Di mana dia menjadi khatibnya. Seturunnya dari mimbar, dia mendapatkan banyak makanan dari penyelenggara. Burhan bersyukur karena dia mendapat rezeki untuk makan nanti malam. Tak lupa dia berbagi dengan Faiz. Faiz senang sekali. Malam itu mereka makan dengan sangat nikmat. Sahabatku, aku masih heran dengan nasi tadi siang. Apakah kau tidak tahu siapa yang membakanya? Tanya Burhan. Aku tidak tahu. Faiz menjawab, tak peduli. Faiz malah sibuk dengan makanan di tangan dan mulutnya. Keesokan harinya, Burhan mengajak Faiz pergi ke sebuah danau untuk memancing ikan. 2 buah kail sudah disiapkan Burhan. Kita akan memancing ikan untuk makan siang nanti. Kail Faiz tidak satu pun menghasilkan ikan. Sedangkan kail Burhan setelah memperoleh sejumlah ikan besar. Faiz menjadi cemburu dengan keberhasilan Burhan. Apa rahasianya Burhan? Tanya Faiz. Sebelum memasukkan kail, aku membaca Bismillah, jawab Burhan. Cukup. Terakhir Aris coba baca. Aris, coba baca Aris. Burhan lalu berkata lagi, wahai sahabatku, hingga sekarang aku sungguh heran dengan nasi yang habis, tidak jelas limbahnya. Apakah kau benar-benar tidak tahu siapa yang melakukannya? Faiz menggeleng. Aku benar-benar tidak tahu, wahai Burhan. Sahabatku, aku kasihan kepada orang itu. Dia mungkin benar-benar lapar hingga menghabiskan nasi tanpa izin miliknya. Lebih keras Aris, lebih keras. Sesungguhnya hal itu hukumnya haram. Jika aku bertemu orang itu, aku akan memberikan ikan-ikan ini untuknya agar apa yang dia makan halal dan mengenyangkan perutnya yang lapar. Mendengar ucapan Burhan, muncullah sikap serakah Faiz yang selama ini ditutupinya. Burhan, sahabatku, maafkan aku. Sebenarnya yang menghabiskan sisa nasi itu adalah ya aku. Aku sangat lapar saat itu dan nasi yang kau berikan sungguh enak. Namun kurang mengenyangkan karena jumlahnya sangat sedikit. Maafkan aku sahabatku, aku telah membohongimu. Burhan menatap sinis Faiz. Menatap Faiz lalu berkata, kau sungguh memiliki sifat serakah dan pembohong. Faiz, ambillah semua ikan ini untukmu. Ambil semua. Jangan lagi bersahabat dengan aku. Kata Burhan meninggalkan Faiz seorang diri. Faiz hanya bisa menatap kepergian Burhan dengan penuh penyesalan dan sakit hati. Nah, cukup ceritanya. Jadi, Bapak mau bertanya nih dari kisah orang munafik ini. Nah, di antara Burhan sama Faiz ini, siapa yang memiliki akhlak mulia? Burhan. Faiz. Burhan. Burhan. Yang membaca, Pak.
Hampir Garis semua. tidak benar. Burhan. Ya, siapa? Burhan. Kenapa Burhan? Hantu. Burhan dikatakan sebagai orang yang memiliki sifat atau akhlak yang mulia. Karena dia suka berbagi, karena dia jujur. Ya. Dia jadi hotep, Pak. Bagus. Lalu, siapakah yang memiliki akhlak tercela? Sufron, Pak. Faiz. Kenapa Faiz dibilang memiliki akhlak tercela? Dia tamak, Pak. Tamak, Pak. Serakah. Kakak ya. Pembohong. Bohong. Nah, Kudus, lalu Pak. apa balasan bagi orang yang berakhlak mulia tadi seperti Burhan? Dapat rezeki yang Dapat rezeki yang banyak. Diberkahi. Diberkahi. Makanannya halal. Oke, baik, bagus. Kemudian Thayyiban. kebalikannya, balasan bagi orang yang berakhlak tercela. Ditinggalkan Dijauhi teman. teman. Apa Menatap kepergian. Enggak. Susah rezeki, Pak. Susah rezeki. Oke, bagus. Lalu akhlak mulia apa yang dimiliki oleh Burhan dalam kisah tersebut? Ada yang tahu enggak? Ayo tadi yang sudah disebutkan. Ayo. Baik Saling hati. ber- Saling berbagi. Oke, bagus. Nah, alat tercela apa yang dimiliki oleh Faiz? Serakah. Serakah. Pembohong. Tadi yang ciri-ciri yang tadi Bapak sebutkan, masih ingat? Apabila berbicara dia berbohong. Ya, apalagi? Apabila berjanji dia mengingkari. Nah, yang terakhir. Apabila diberi amanat dia berkhianat. Nah, contoh yang tadi itu si Faiz tidak Faiz bohong, Pak. Dia Ya, bilang Faiz dia tidak bohong. makan nasi. Faiz itu termasuk contoh-contoh munafik, Pak. Jadi ya. orang munafik. Faiz bukan Aris, Pak. Faiz itu orangnya tidak amanah tadi ya, disuruh jaga nasi malah dimakan. Ya, Pak. Terus Faiz itu ditanya siapa yang makan, tetapi dia malah bohong. Ya, Pak. Lalu akibatnya si Faiz itu Dijauhi oleh dijauhi Burhan. oleh Burhan karena dia mengaku itu belakangan karena awalnya dia sudah membohongi Burhan. Tamak juga nih, Pak. Itu. Nah, sampai di sini paham kan cerita dari kisah orang munafik? Paham. Paham, Pak. Oke, baik. Jadi sampai di sini dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga kalian itu terhindar dari sifat munafik. Amin, amin, insyaallah, amin. Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alah. Jadi Bapak harap kalian itu di rumah bisa menjaga amanah, bisa tidak berbohong kepada teman, apalagi kepada kedua orang tua. Kemudian tidak mengingkari janji ketika kalian membuat janji dengan teman atau keluarga kalian. Baik, minggu depan kita sudah memasuki semester 2. Persiapkan materi kalian, pelajari karena minggu depan kita akan ulangan. Oke? Baik. Silakan ketua kelas untuk pelajaran dengan berdoa. Silakan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahi